Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pagi ini saya akan membaca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 142 sampai dengan 145. Insya Allah nanti saya bacakan terjemah berkata, terjemahnya saya bacakan munasabah ayat, asbabun nuzul, saya bacakan kasanah pengetahuan, dan juga saya bacakan tafsirnya, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u, akan berkata orang-orang bodoh, minan nasi, di antara manusia, yakni orang-orang bodoh dari kalangan Yahudi dan kaum musyrikin Arab, berkata, ma wallahum, apakah yang mengalihkan mereka, maksudnya apa yang memindahkan mereka, an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu, yang mereka adalah alaiha, berada padanya. Maksudnya tidak ada yang memindahkan mereka kecuali karena mereka ingin kembali kepada agama leluhur mereka. Menurut pendapat yang lain, mawallahum, apa yang memalingkan mereka, umat Islam, yakni alasan apa yang memindahkan mereka, an qiblatihimul lati kanu alaiha, dan sholat menghadap ke arahnya, yakni ke Baitul Maqdis. Kul, katakanlah, maksudnya katakanlah Muhammad, lillahi, kepunyaan Allah, al-masriku, arah timur, yakni sholat ke arah Ka'bah maksudnya, wal maghribu, dan arah barat, yakni sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Keduanya sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan Ka'bah berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasa'u, bagi orang yang dia kehendaki, ila siroti, kepada jalan mustaqim, yang lurus, yakni Allah meneguhkan siapa yang dia kehendaki untuk memeluk agama Islam dan menghadap kiblat yang lurus. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 142. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, muslim maksudnya, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Wa kadzalika, dan demikian itu, yakni sebagaimana kami telah memuliakan kalian dengan agama Ibrahim, maksudnya Islam, dan kiblatnya, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian umat wasaton, umat pertengahan, yakni umat yang adil, ya, litakunu, agar kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi, agar kalian menjadi saksi-saksi para nabi, 'alan nasi, atas manusia, wa yakunar rasulu, dan agar Rasul menjadi, yakni agar Muhammad SAW menjadi, alaikum, atas kalian, syahida, sebagai saksi, yakni yang menjelaskan dan meluruskan keadaan sebenarnya bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Wa ma, dan tidaklah, ja'alna, kami jadikan, yakni tidaklah kami memindahkan, al-qiblata,
kiblat allati kunta yang engkau alaiha menghadap padanya, yakni yang kamu sholat menghadap ke arahnya selama 9 bulan, illa kecuali linak lama supaya kami mengetahui, yakni supaya kamu dapat melihat dan membedakan mayyatabi'u siapa yang mengikuti ar-rasulah rasul, maksudnya siapa yang mengikuti rasul dalam hal kiblat, miman dari siapa yang qalibu ala aqibaih dia berbalik kepada kedua tumitnya, maksudnya murtad, maksudnya dia kembali kepada agama dan kiblatnya yang semula, wa ingkanat dan sungguh itu adalah, maksudnya pemindahan arah kiblat, lakabirotan sungguh berat, yakni benar-benar terasa berat, illa kecuali alalladzina atas orang-orang yang hadallah Allah beri petunjuk, yakni orang yang hatinya dijaga oleh Allah Ta'ala. Wama dan tidaklah karena Allah adalah liyudhi'a hendak menyanyiakan imanakum iman kalian, yakni Allah tidak akan menganggap sia-sia keimanan kalian. Keimanan kalian dipandang sama seperti sebelum syariat tersebut dihapus. Menurut satu pendapat, lafadz liyudhi'a pada penggalan ayat ini berarti liyunsiha, yang maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menghapus keimanan kalian, tetapi hanya menghapus syariat-syariat yang kalian imani. Sedangkan menurut pendapat yang lain, keimanan kalian dalam menaati pergantian kiblat tidak akan menghapus sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis, tapi dia hanya mengganti kiblat kalian saja, yaitu Baitul Maqdis. Innallaha sesungguhnya Allah binasi terhadap manusia, yakni tidak akan menghapus iman kalian, yakni kepada kaum mukminin, la raufur rahim sungguh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yakni tidak akan menghapus iman kalian dan akan tetap seperti sebelum penghapusan syariat. Terjemah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka sadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum sadrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara sungguh kami melihat taqalluba wajhika berbolak-baliknya wajahmu Muhammad bis-sama'i ke arah langit, yakni mengarahkan pandanganmu ke langit berharap turunnya Jibril alaihissalam membawa perintah pergantian kiblat. Falanuwaliyannaka maka sungguh kami benar-benar akan alihkan engkau, yakni kami benar-benar akan mengganti arah kiblatmu dalam sholat, kiblatan ke arah kiblat, yakni ke arah kiblat tardoha yang engkau senangi, yakni yang kamu inginkan, yaitu kiblat Ibrahim alaihissalam. Fawali maka palingkanlah wajahka wajahmu, yakni arahkan wajahmu ketika sholat, satrol masjidi ke arah masjid haram al-haram, yakni ke jurusan Masjidil Haram. Wa khaisuma dan dimanapun kuntum kamu berada, yakni maksudnya kalian berada baik di daratan maupun di lautan. Satroh ke arahnya, yakni ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina dan sesungguhnya orang-orang utul kitabah mereka diberi kitab, yakni orang-orang yang telah diberi kitab, la ya'lamuna sungguh mereka mengetahui annahu bahwa itu, yakni Masjidil Haram, annahu bahwa itu al-haqqu
benar mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Maksudnya Masjidil Haram dah kiblat Ibrahim, tetapi mereka merahasiakannya. Wama, dan tidaklah Allah bighafilin, akan lalai, yakni tidak lupa, amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan, yakni mereka yang sembunyikan, ya, yang mereka perbuat, yang mereka sembunyikan maksudnya. Terjemah ayat 144, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba' wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Walain, dan sungguh jika ataita engkau datangkan alladzina utul kitabah, kepada orang-orang yang diberi kitab, yakni menemui orang-orang yang diberi Alkitab, bikuli, dengan segala ayatin ayat, yakni semua tanda-tanda atau bukti wahyu tentang pemindahan arah kiblat yang mereka pinta darimu, ma tidaklah tabi'u, mereka mengikuti kiblatmu, yakni mereka tetap tidak akan sholat menghadap kiblatmu dan tidak akan memeluk agamamu. Wama, dan tidaklah anta engkau bitabiin, akan mengikuti, yakni kamu pun tidak akan sholat menghadap ke arah qiblatahum, kiblat mereka, yakni kiblat kaum Yahudi dan Nasrani. Wama, dan tidak pula ba'duhum, sebagian mereka, bitabiin, akan mengikuti, yakni tidak akan sholat ke arah kiblat sebagian lainnya, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Wala ini tabaita, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, yakni sholat ke arah kiblat mereka, miman, dari setelah maja'akum, apa yang telah datang kepada kalian, minal ilmi, dari pengetahuan, yakni setelah datang keterangan bahwa Masjidil Haram adalah kiblat Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, idza, dengan demikian, yakni jika kamu tetap melakukan hal itu, berkiblat ke Baitul Maqdis, laminadz zalimin, sungguh termasuk dari orang-orang zalim, yakni akan memudaratkan diri sendiri. Terjemah ayat 145, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka telah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Munasabah ayat, yaitu perubahan arah kiblat. Pada ayat-ayat lalu dijelaskan pandangan orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Ibrahim dan anak cucunya yang menjadi nabi dan rasul. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, juga mengingatkan kita akan jasa dan sejarah Nabi Ibrahim. Hanya orang yang kurang kemampuan akalnya yang masih mempertanyakan perubahan itu karena ingin mempertahankan kiblat agama mereka, yaitu Baitul Maqdis. Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145. Tafsir atau Bari Al-Baqarah ayat 143. Kata umat bermakna suatu generasi manusia, segolongan dari mereka atau yang lainnya. Kata wasat dalam pembahasan ini bermakna bagian pertengahan di antara dua tepi. Allah SWT mensifati umat Islam dengan wasaton karena sikap pertengahan mereka dalam beragama. Mereka tidak seperti orang Nasrani yang melebihi batas dalam kerahiban dan dalam perkataan tentang Nabi Isa. Mereka juga tidak seperti orang Yahudi yang
taksir, mengurangi batasan dalam agama, yaitu mengubah kitab Allah, membunuh para nabi, berdusta atas nama Allah, dan kufur kepadanya. Selain itu, kata wasat dapat bermakna adil, dalam arti yang terpilih, karena manusia terpilih itu adalah yang adil di antara mereka. Maksud ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah yang diperintahkan Allah kepada umatnya, dan ia menjadi saksi atas keimanan mereka kepadanya dan ajaran yang dibawanya dari sisiku. Tidaklah kami menyuruh kamu berpaling dan berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sebagai ujian. Sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang terasa berat itu adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kiblat yang pertama kepada kiblat yang kedua, bukan kiblatnya dan bukan kiblat sholatnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu saat sholat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan perintahnya. Karena itu, di antara bukti kamu membenarkan Rasulku, mengikuti perintahku, dan bukti ketaatan kamu kepadaku, ada di halaman 626 sampai 656. Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 143 disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW menghadap kiblat ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pemindahan kiblat, seorang sahabat resah bagaimana nasib para sahabat yang telah meninggal sebelumnya. Allah SWT kemudian menurunkan ayat, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ali bin Abu Tolkah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah SWT memerintahkan beliau menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Kaum Yahudi bergembira mendengar perintah Allah tersebut. Beberapa waktu kemudian Rasulullah menghendaki dapat menghadap kiblat seperti pendahulu beliau, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Beliau pun memanjatkan doa kepada Allah, lalu turunlah ayat, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Terdapat hikmah besar dengan dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah SWT hendak menguji keimanan umat Muhammad. Apakah ketika beliau mendapatkan wahyu, mereka mengikutinya atau tidak? Ternyata tidak sedikit di antara mereka yang mengingkari wahyu ini. Dalam ayat, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat yang lain. Selain menjadi pamungkas para nabi dan rasul, Rasulullah SAW merupakan penyempurna semua syariat samawi yang pernah diturunkan Allah SWT. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan. Ibnu Katsir ada di halaman 89 sampai 90. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu bagaimana cara menentukan kiblat. Kiblat bukanlah bangunan Ka'bah, melainkan tanah tempatnya berdiri. Dengan kata lain, ruang dari bumi ke langit adalah kiblat. Karena alasan ini, jika seorang ada di bawah air atau di langit, ia masih dapat menegakkan sholat. Mungkin saja menetapkan arah kiblat melalui perhitungan matematis. Hal itu juga bisa dicapai dengan sebuah kompas. Bahkan jika penentuan kiblat yang sangat cermat tidak dapat dilakukan dengan perhitungan dan peralatan, orang boleh memiliki keyakinan kuat tentang arah sebenarnya, dan keyakinan ini dapat diterima. Di tempat-tempat di mana peralatan kompas, bintang-bintang dan lain-lain tidak tersedia, mukmin harus meminta nasihat pada muslim yang tahu arah kiblat. Dalam kendaraan yang bergerak seperti kapal atau kereta api, orang harus berdiri dalam arah kiblat dan meletakkan kompas di dekat tempat sujud. Dengan cara ini, selagi kendaraan berbelok, orang tersebut harus juga berputar ke arah kiblat. Pilihannya, seorang lain membantu memutarnya ke arah yang benar. Harun Yahya, Iman yang Sempurna, 2005.